Persib juara ewan swasta. Oke, sudah melihat video di awal ya. Ini saya mau rangkum semua kejadian ya. Sebelumnya congratulations buat Persib hat-trick 3 kali kemenangan dalam Liga 1 ya. Meski tim kebanggaan saya sudah alhamdulillah ya di ultah yang 94 nggak jadi ke Liga 3, masih stagnan di Liga 2, masih alhamdulillah ya. Nah ini kembali lagi congratulations untuk Persib hat-trick 3 kali ya. Saya rangkum semua nih ya. Ini yang agak kontroversi ya, nanti saya bahas. Saya mau rangkum yang kejadian-kejadian. Di setiap ada kebahagiaan pasti ada kesedihan. Kenapa? Di sisi lain The Viking bobotoh Persib merayakan kemenangan hat-trick Persib, ada pula pihak keluarga yang melaksanakan tahlilan karena ada 2 bobotoh Persib yang meninggal ya, Garut Jawa Barat ya. Terus ada lagi yang nadar kalau Persib menang mau botak ya, sudah dilaksanakan. Terus ada lagi yang sampai melihat pertandingan dengan membaca ayat-ayat suci lah ya, dengan memutar tasbih yang katanya jalur langit. Terus ada lagi yang sampai ya barbar seperti itu. Oke, saya kembali mau bahas yang ini agak kontroversi ini ya. Biasanya kan saya melarang itu pengikut saya atau yang melihat melihat video-video saya untuk stop menggateli perempuan-perempuan yang minim wawasannya tentang laki-laki ya, khususnya krokodil senior maupun krokodil junior. Biasanya tuh saya melarang gitu. Nah untuk video ini ya, kita nggak salah kok untuk menyenangkan wanita ini ya. Hura, serbu ya, hajar sampai dia ngap-ngap karena statement dia seperti itu. Persib menang sapuasnya. Nah ini khususan buat krokodil senior maupun junior, cari akunnya, hajar sampai dapat ya. Di sini saya tidak menyalahkan kalian ketika nanti sampai ketemu minta kenturia gitu. Saya nggak menyalahkan kalian karena nanti kalau ditanya menagih statement perempuan ini gitu ya. Jadi saya di sini menjadi panglima perangnya ya. Hura serbu nih perempuan ya. Oke, dan ingat sekali lagi ya, senang-senang boleh, euforia boleh ya, tapi jangan sampai segitunya lah ya. Sampai ada yang botak ginilah. Kalian tuh masih punya orang tua. Apakah perlakuan kalian terhadap orang tua itu sudah sefanatik itu ya, sampai segitunya merelakan menyakiti mempermalukan dirimu ya, hanya untuk mendukung tim kebanggaan kalian. Sedangkan di sisi lain ada orang tua kalian ya, yang harus kalian perjuangkan kebahagiaannya ya. Sampai di sini paham ya. Saya tidak melarang kalian fans berat atau pendukung fanatik ya, tapi ingat ya, jangan terlalu beryuforia seperti itu gitu. Boleh ya, tapi jangan sampai mempermalukan diri sendiri seperti itu ya. Oke? Mulai berpikir waras ya. Gugurkan klaim santriwati hamil tanpa hubungan badan, polisi ungkap fakta mengerikan. Oke. Kasus ini lagi, Pati belum mereda, Jepara muncul, dan ini muncul heboh lagi karena ada sedikit drama dari pihak keluarga korban ya. Kenapa saya bilang sedikit drama gitu? Karena saya memahami betul ya keadaan dan kondisi keluarga korban ya. Maupun anaknya sudah berkata jujur kalau yang menghamili itu orang terpandang, orang yang dihormati di kampung tersebut.
itu akan merasa sulit ya. Jadi orang tua korban ini mengarang cerita kalau anaknya ini mimpi ya dan akhirnya hamil ya. Nah di sini ada mungkin warga yang ngomong-ngomong itu loh anaknya itu mimpi akhirnya jadi hamil gitu-gitu. Nah akhirnya mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mendengar cerita ini akhirnya melaporkan ke kepolisian untuk diminta diusut di balik cerita ini ada apa ya. Ini bukan zaman di era Nabi dulu ya kok ada cerita-cerita seperti ini ya, mungkin logikanya udah mulai waras gitu ya. Nah terus diusutlah dan akhirnya apa ya, disabuli oleh pihak Ponpes ataupun Padepokan ya, karena saya mendengar dua versi, katanya Padepokan ataupun Ponpes ya. Nah di situ sudah berlaku hampir sejak 2008. Sebentar kan ngeri tuh ya, 2008 sampai sekarang berarti berapa, hampir 18 tahun ya kan, fuck gitu. Ya sekali lagi buat para orang tua yang khususnya punya anak-anak perempuan gitu ya, ekstra protektif dalam menjaga anaknya atau mengawasi, memantau pergaulan anak perempuan khususnya. Ya nggak terlalu overprotective juga lah ya, kadang kayak sih dikasih ketarik ulur ya, supaya anak ini bisa memahami keinginan orang tua pun bisa memahami keinginan anak. Jadi batuk. Oke, sampai dulu ya, sudah dulu. Inilah pahlawan berseragam putih abu. Ratusan siswa SMA memburu para Satpol PP yang telah mengobrak-abrik pedagang di depan sekolah mereka. Satpol PP pun kocar-kacir menyelamatkan diri. Mereka tak mau nyawanya melayang sia-sia di tangan para siswa SMA. Bagaimana pendapat Anda? Ketawa gue gini lah, tumben ada anak-anak yang berseragam abu-abu berpikir waras gitu ya, membela atau ya intinya membela yang lemah ketika ada PKL di depan sekolahnya. Dan ya sama Satpol PP akhirnya dikejar sama pahlawan berseragam abu-abu ya. Kalau hal ini saya apresiasi ya, saya acungi jempol gitu ya. Inilah mulai berpikir waras ketika kalian tawuran ya antar sekolah gitu karena permasalahan yang nggak jelas, nggak penting gitu, sampai menghilangkan nyawa, itu kan koplak namanya ya. Kalau ini ini first time nih pertama kali nih. Oke. Oke, sudah lihat ya foto di awal ya, ini Pati Jawa Tengah gitu ya. Ini sebetulnya tuh ceritanya agak rumit gitu, tapi saya lihat perhatikan video-video yang membahas tentang ini orang gitu ya, banyak yang salah kaprah gitu ya. Saya mohon buat kreator-kreator gitu, jangan hanya numpang viral aja. Kalau bisa tahan sebentar, pelajari secara global, jangan hanya lagi viral langsung dibikin cerita menurut asumsi kalian. Jangan ya dek, jangan, nanti malah kalian tuh malu sendiri gitu ya. Karena apa ya, itu kalian bikin narasi sesuai pemikiran kalian, padahal sebetulnya nggak seperti itu. Ada yang versi menyalahkan pihak perempuannya ya, karena dikasih mahar PCX malah kabur dengan laki-laki gadun ada. Terus ya mungkin ada yang menyalahkan pula si laki-laki gadunnya gitu ya, udah tahu mau menikah malah diajak kabur ya. Ceritanya tuh sebetulnya agak rumit gitu ya. Beginilah, saya udah pelajari gini ya, saya rangkum semuanya. Ya, si perempuan sama yang tiga ini udah pacaran ya, 3 tahun atau 2 tahun gitu. Nah si perempuan ini kenal sama ini, dikenalkan sama mak tirinya. Udah paham? Nah
Ya ini saya kurang paham nih gadunya datangnya dari mana. Saya kapan ini. Nah ini kenapa dia kabur ya, karena tahu kalau tiga-tiga ini ya pacarnya emak tirinya ya. Ketika ini tahu ini tiga-tiga pacar emak tirinya, akhirnya dia kabur sama laki-laki ini ya, yang berondong 1 tahun di bawahnya. Ini kan umur 19, ini 18 ya. Kalau menurut saya yang agak apes ini yang ini. Nggak tahu cerita sejelasnya yang ini ya, yang penting ini saya kronologi sampai ini dulu ya. Nah ya mungkin karena ini ada yang ngajak kabur Itilia Lafonte di depan mata, ya mau sajalah ya, mau, pasti mau, apalagi usianya lebih tua dari si 19, si berondong ini 18. Nah akhirnya tertangkap di penginapan di apa itu, Jepara ya, ini 19 sama 18 di penginapan Jepara gitu. Nah ini menuntut sama keluarga. Oh ini orang tua 19 melaporkan ini dengan tuduhan membawa kabur anak gadisnya. Jadi rada anyep gitu nih. Berondong rada anyep. Hati-hati ya buat berondong untuk mulai berpikir waras ya. Ketika ada Itilia Lafonte di depan mata langsung ngajak kabur ya, berpikir orang, jangan asal gelem ya kalau ujung-ujungnya seperti ini ya. Nah terus ini menuntut sama ST33 ini menuntut sama keluarga umur 19 ini sebesar 77 juta atau gimana. Nah itu kesepakatannya keluarga 19 ini ya mau mengangsur ke 33 ini per bulan 4 juta atau gimana ya. Itulah kronologinya ya. Mungkin si perempuan ini berpikir lah ya, Velila ya, mungkin ada yang bilang ya emaknya ya anaknya, mungkin seperti itu ya, double kill gitu mungkin ya. Ini mungkin yang berpikiran umur 33 ya, kemungkinan ya kalau sampai terjadi pernikahan ya, kalau ini 19 tidak tahu ya, ini jadi menikah sama 19 ya, ya bisa jadi ini 33 bak raja gitu ya, anaknya ya mak tirinya. Terus nanti lagunya senangnya dalam hati kalau beristri dua, ya emaknya, ya anaknya, digoyang-goyang. Lah kan keberuntungan ganda ini, ya, kan fuck nih. Ya, ini sedikit yang aku pelajari ya, menurutku yang rada apa sih yang beruntung 18 tahun gitu ya. Ya, dan saya berpesan untuk kreator-kreator ya, jangan hanya untuk viralnya aja gitu. Pahami secara global, pahami secara detail gitu. Sebelum sabarlah kalian gitu. Jangan dari satu sisi saja gitu. Ya. Ya. Kasihan gitu yang jadi korban. Saya di sini mau klarifikasi. Saya sangat percaya sama anak saya bahwa dia hamil itu karena dia mimpi. Karena dia bermimpi dapat amanah dari Allah. Jadi tolong jangan hujat anak saya. Karena anak saya ini hamil itu karena Gusti Allah. Saya percaya itu dia tuh anak baik-baik. Dari lahir sampai sekarang dia nggak pernah yang namanya bantah orang tua. Apalagi membohongi masalah ini, tidak. Saya percaya sama anak saya. Tolong jangan hujat anak saya. Dari SD mulai sampai aliyah mondok. Jadi akhlaknya baik. Saya tahu itu karena dia anak saya. Anak itu loh, demean karo lanang belum tahu pernah. Demean tangan belum tahu pernah. Ini hamil dikarenakan Allah yang mengizinkan. Karena dia dapat mimpi. Makanya saya percaya karena anak saya itu dari kecil sampai sekarang mondok, jadi akhlaknya baik. Tolong jangan hujat anak saya. Ini video ya santriwati yang ada di Pekalongan, dan itu orang tuh pimpinannya kayaknya udah dibawa ke pihak kepolisian gitu. Dan di situ katanya si santriwati suruh pijit ya. Ya. Sebetulnya saya melihatnya emaknya ini emosi campur takut, campur ya kayak tegang juga gitu, nanti masa depannya gimana, itu ada semua di situ. Karena apa? Yang diduga menghamili itu pimpinan ponpes ya, atau orang yang terpandang di sekitar situ, orang yang dihargai banyak orang di situ ya. Jadi dia ngomong seperti ini ya untuk menutupi alibi
ya, untuk membuat alibi gitu ya. Tapi mak ya, wong kita orang Indonesia udah nggak goblok-goblok gitu ya. Ya, dia hamil karena Allah ya. Oke, saya iyakan dia hamil karena Allah ya, nggak pakai mimpi loh ya. Dia hamil karena Allah, atas izin Allah. Oke, kalau nggak ada banana masuk ya, mana bisa hamil ya. Kalau itu banana masuk berarti dia hamil atas izin Allah. Maupun 10, 30 kali, 50 kali banana masuk dan perempuan itu nggak hamil, berarti Allah belum mengizinkan ya. Mudah-mudahan paham lah. Yang saya mau pesan di sini, karena orang tuanya pun seperti ini gitu. Mudah-mudahan anaknya kuat, nggak sampai ingin melakukan ya. Itu sudah kosong, itu sudah nggak bisa berpikir apa-apa gitu ya. Ini juga nggak gampang posisinya ya. Mudah-mudahan dapat apa itu pengawalan gitu, dapat perlindungan dari mungkin LBH atau apa gitu, karena mendapat tekanan. Kalau orang kecil melawan orang besar ya merasa tidak enak gitu, merasa segan gitu ya. Ya kemungkinan nih ya, malah di kampungnya itu pihak keluarga ini yang dihujat ya. Solusinya harus pergi dari situ. Kalau dia memang benar-benar sayang sama anaknya gitu, pindah dari kampung situ ya. Ini mental anak seorang ya. Demok perempuan laki, iya, saking nurutnya itu dia anak Anda, saking nurutnya, saking patuhnya gitu. Ketika ada orang yang dihormati yaitu gurunya atau pimpinan ponpesnya ya, nyuruh apapun nurut, sembah sinuwun. Sampai di sini paham ya. Ingat, saya di sini bukan menjatuhkan pihak-pihak ponpes manapun. Saya membahas kasus ini ya. Mudah-mudahan mulai berpikir waras. Lah kok gelem kowe? Tawaduk. Tak apa-apa ya gelem semprintil. Guyune surga ndak? Surga. Gelem tanggung jawab ora? Ora. Lah ora ada ngene iki surga, jenenge neraka kuwi. Oke, buat Mbak Isti ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sudah mengingatkan saya tentang video itu ya. Saya sudah paham ya, itu sebetulnya parodi. Kalau kejadiannya memang ada di Pekalongan, Jawa Tengah, dan anaknya sudah melahirkan di hasil bayinya itu diadopsi sama orang Banjarnegara ya, Jawa Tengah juga ya. Saya pelajari ini ya, saya tahu kok yang pertama membuat itu siapa ya, parodi ini afiliat ya, akun afiliat ya. Saya pelajari akun-akun afiliat ini atau kreator-kreator yang punya dagangan khususnya gitu, agak melesetkan peristiwa-peristiwa seperti ini ya. Nah, kalau ada video seperti ini dikasih parodi, jadi tidak orang itu langsung ini korban gini-gini ya. Memang story ceritanya seperti itu ya, anaknya atau keluarganya menutupi dengan cara hamilnya lewat mimpi ya. Nah di situ saya juga kasih penjelasan sedikit kan ya, mungkin di orang-orang sekitar situ gitu menutupi aibnya keluarga dengan cara seperti itu. Dan saya sudah bilang kan di situ juga, ini bukan zaman Nabi ya, masyarakat kita udah nggak bodoh gitu ya. Jadi itu bisa benar atau tidaknya kan bisa dicek, dan akhirnya sudah tertangkap juga pihak ponpes atau pedepokan itu ya, dikirim ke kepolisian. Nah saya bentar ya, ini agak rumit nih kalau nggak memahami kata-kata saya. Bagi yang pro sama pihak ponpes ataupun itu siapa pengacaranya pihak ponpes itu ya, itu menutupi kejadian ini ya. Ya biasanya seperti itu. Saya kasih contoh dulu kasus Miftah gitu ya, ngeblok-bloki orang terus menutupi kesalahannya dengan mendatangi penjual es teh diberangkatkan umroh. Nah seperti ini saya paham kok, paham. Nah ini pertama kali dibuat ya itu. Mohon kalau dikasih parodi, nggak semua orang bisa memahami kasus-kasus ini gitu ya. Nanti dikiranya padahal ada itu, realitanya ada, faktanya ada gitu. Ya begitulah. Saya memantau ini kreator-kreator atau akun-akun yang punya dagangan ya. Ya saya juga tidak menyalahkan 100%. Ini kayak marketing dagang gitu ya, membuat berita yang numpang gitu tapi agak diplesetin gitu ya. Jadi kan boom, nanti rame gitu ya. Saya sudah melihat awal itu video yang itu ya, pakai kutek. Nah di situ saya mulai agak curiga nih. Ya udah saya upload dulu, nanti reaksinya pakai gimana gitu. Ya kalau memang orang santriwati gitu belum pernah keluar dunia luar itu, kutek kan di dalam kan pasti nggak boleh itu di ponpes ya. Saya ada keraguan di situ gitu. Ini video mungkin kurang
bagus, coba aku upload. Nah, coba reaksinya gimana. Saya tahu ya. Saya temukan akunnya itu di ya, RA ya, akun yang buat ini tuh akun RA parodi. Saya tahu tuh itu aslinya parodi, tapi kejadian nyata, kejadian realnya ada ya. Ya sekali lagi kayaknya sering kok akun ini itu ya. Dulu kasus Sulaimah Bakul Pecel sama Junaidi Rosyid Tulungagung, dia nimbrung juga, dia kerjasama juga sama si Tulungagung itu ya. Hati-hati ya sayang ya, kalau mau bikin parodi dikasih tulisan parodi. Jadi ketika ada akun-akun lain yang krungu beritanya terus ada video seperti ini langsung di up gitu kan, membahayakan yang di bawahnya gitu. Hati-hati ya, jangan seperti itu. Saya paham betul kok, itu yang kalian ingatkan itu parodi ya. Dan ketika pembuatan videonya pun ada videonya itu ya. Terima kasih sudah mengingatkan saya di sini cukup berpesan gitu. Kalau kalian cara membuat video seperti ini ya, itu ya mungkin dampak pada penjualan Anda itu mungkin ya akan meningkat, banyak pengikut baru. Tapi jangan seperti itulah. Ayo kita main yang baik-baik aja ya. Wong kita main yang baik-baik aja lumayan rumit, apalagi main yang seperti ini ya. Akun RA ini ya, udah sering seperti itu, tapi nanti agak diplesetin dengan catatan tidak dikasih parodi atau ini sekedar konten-konten seru gitu. Harus dikasih paham seperti, enggak semua orang memahami itu ya. Oke, sekali lagi emang kejadian ini ada ya, kasusnya di Pekalongan. Kalau masalah yang nimbrung di Sulaimah Bakul Pecel dan Junaidi Rosyid Tulungagung ya, ada dulu. Ini cuman konten, paham gak sih ibu ya? Kalau konten saking girangnya dia membuka rok putihnya sampai kelihatan jim putih iringnya ya, itu wajar ya. Ini saya bahas ke yang Sulaimah Bakul Pecel ya. Ayolah akun RA ya, harus diperbaiki ya. Membuat gimmick, membuat video agak heboh boleh, tapi dikasih penjelasan yang jelas ya, nggak semua orang memahami. Oke. Terima kasih sudah komplain istilahnya seperti itu. Oke. Sukses selalu. Sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis. Siap Pak Prabowo ya. Warga 16% alias batu lobet, meski sudah tidak pelajar alias tidak no student gitu, siap mengikuti arahan Bapak. 1, On 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, 9 10. 10. Terus wedhus iso ngapusi. Terus Mama teh berani lagi. iya dipakani kuwi melandingan lamtoro. Ya, berani lagi ya. Lah kuwi tapi sempat konangan. Konangan loh. Berarti kon balik langsung kelet ngono. Lah kok aku mae tak tekok. Lah kok saiki bagus men nggo klambi mbek kathoke apik-apik arep ndi? Ya awakmu to. Itu. Kayak wong-wong mah. Mbok rasa ngono kuwi to. Ya jajal kon aku jalukno nek kuwi kei wong-wong. Ya saiki bayarane saka wong-wong nek kayak wong-wong. Oh ngono ya wis. Nek ngono ya ketok bagus nek kaya artis Hollywood to. Kenapa Sopere curhat adu sik. Ora jerat ditopo karo kawan maratuwa. Lah kok iso maratuwane ning ndi tak paranane tak ewangi ngomong. Oh sing gelange gedhi. Ya pe carane ngambil lanti to. Ki mau maca doa makan pok doa masuk kamar mandi. Minggu yu napa wi? Lek samar lucu wi. Mo nek makne lagi gelem.
Iki dikei wong kok sombong kayak kemene malah sengeni lho ya. Wis wareg kok. Ora tanggung jawab lah aku nek sing ora aja nyengeni aku lho. Ada orang ngomong tuh dengerin letaknya di mana. Senane nyari-nyari nggak pernah dapat. Kene diajar sih, hadap sana. Cepet. Sakit enggak? Mana? Punya aku. Kamu ngambil sini. Oh, sudah nggak satu karan sana. Besok lagi kalau ada yang ngomong dengerin. Itu nenekku mana? Lah dia nggak punya lendang no. Lah itu kan cuma digendong bisa, itu kan boneka. Tinggal ditaruh di punggung. Nggak perlu digendong. Coba dipakai, taruh di punggung itu. Nek wis muni mama dikeluarkan lah ya manut. Nah, gitu kan ya enak. Nanti kena kebesaran tuh sulit. Lah ngono to Tik, nuweke ngono mau lho. Lah dawa, lah kuwi to tinggal dadi tengah lah. Dadi loro kan dawa. Lah. Ndi grene tak anone. Ora kuat. Halo, nama Made. Kompak nih. Anak Mama Made bukan? Anak Mama Made bukan? Jawab dulu. Enak kali kau di sini nonton TV terus, nonton YouTube terus. Tumben ada kekompakan nih.